Shalom, perkenalkan nama saya Chris August Trinity, NIM 1901011181 dari grup F semester 3. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dasar-dasar pendidikan yang pembahasannya tentang landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Fungsi landasan pendidikan yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Yang kedua, asas Tut Huri Handayani. Tut Huri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru, pendidik membantunya. Asas Tut Huri Handayani yang kini menjadi semboyan Kemdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Implikasi dari penerapan asas Tut Huri Handayani yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi serta merangsang berpikir siswa. Memalatkan bermacam-macam sumber. Kegiatan belajar yang digunakan siswa bervariasi, tetapi tetap di bawah bimbingan guru. Selanjutnya, asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengembangkan dua hal pokok, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. 3. Mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya atau MIS berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Dengan self-monitoring atau siswa memonitor
mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Yang kedua, peran, kemauan, dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa atau biasa disebut dengan student-centered. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Yang kelima, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Dalam tahap ini, pembahasan topik dilakukan dengan menghidupkan dinamika kelompok. Tahap kegiatan ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kehidupan kelompok. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Kegiatan yang tengah berlangsung pada tahap kegiatan ini yakni semua anggota saling bertukar pendapat atau pengalamannya masing-masing secara bebas. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, saling kuat menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pada tahap inilah, kelompok benar-benar sedang mengarah pada pencapaian tujuan. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.